Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait bab 2 materi matematika kelas 10, yaitu terkait persamaan dan fungsi eksponensial. Yang dibahas pada bab kali ini ada dua sub pokok. Yang pertama terkait persamaan eksponensial khususnya dengan basis yang sama, dan yang kedua adalah terkait fungsi eksponensial. Jadi persamaan dan fungsinya. Pada pertemuan kali ini kita bahas terkait persamaan eksponensial dengan basisnya yang sama. Sebelum masuk ke situ, akan ada review terlebih dahulu terkait materi prasyaratnya, yaitu harus bisa memahami terkait materi persamaan linear satu variabel. Ini adalah materi matematika kelas 7. Berikutnya nanti ada materinya terkait ada beberapa bentuk serta contoh soalnya. Review persamaan linear satu variabel ini kita belum masuk ke materi ya. Jadi kita ngomongin dulu persamaan linear satu variabel. Nah, di dalam persamaan satu variabel kita pastikan terlebih dahulu ini bukan jadi patokan baku, tapi kita anggap saja atau membiasakan saja yang ada variabelnya itu selalu ada di ruas kiri, dan yang ada konstantanya atau yang ada hurufnya itu kita simpan di ruas kanan, di mana untuk perpindahannya sendiri kita mengutamakan atau menghilangkan operasi penjumlahan atau pengurangan terlebih dahulu. Jadi mainnya main pindah ruas dari kanan ke kiri, tandanya berubah dari positif ke negatif atau negatif ke positif, ataupun kebalikannya. Nanti kalau operasi penjumlahan atau pengurangannya sudah selesai, tinggal membaginya saja. Seperti itu. Contoh yang pertama, misalkan ada 2x ditambah 5 sama dengan 11. Di sini kan kita lihat yang variabel itu yang ada hurufnya hanya 2x, ini udah benar nih di ruas kiri. Sedangkan 5 nggak ada variabelnya, maka dia harus dipindahkan ke kanan. Untuk 11 itu konstanta, udah nggak ada variabelnya, berarti udah benar. Jadi yang salah hanya plus 5. Maka plus 5-nya ini kita pindahkan ke kanan. Jadi seperti ini. Setelah dipindahkan berarti jadinya plus 5 pindah ke sini jadi min 5. 11-nya dikurangi 5 jadi 6. Nah, sudah sampai sini karena udah nggak ada operasi penjumlahan dan pengurangan, tinggal membagi 6 ini yang ruas kanan dengan nilai yang sebelah kiri. 6/2. Hasilnya adalah 3. Seperti itu. Contoh berikutnya, contoh kedua. Misalkan ada 5x ditambah 6 sama dengan 3x ditambah 4. Maka dari soal ini kita lihat bahwasanya ini udah benar ada variabelnya. Maka ini konstanta si 6 ini kita pindahkan dari ruas kiri ke ruas kanan. 3x ini ada variabelnya, maka 3x juga harus dipindahkan ke kiri. Jadi 6-nya ke kanan, 3x-nya ke kiri. 4-nya itu konstanta, 4 udah benar, berarti posisikan ditulis di depan aja, positif 4. Seperti ini. Nah, 3x tadi yang positif pindah ke sini jadi min 3x, plus 6 juga pindah ke sana jadi min 6. Ini kan bisa diselesaikan. 5x dikurangi 3x jadi 2x, 4 kurangi 6 hasilnya adalah min 2. Karena tidak ada operasi penjumlahan dan pengurangan lagi, sama seperti contoh sebelumnya, tinggal membaginya saja. Jadi min 2 dibagi 2, hasilnya adalah min 1. Contoh berikutnya. Contoh 3. 2 dikalikan x plus 5 sama dengan x min 4. Nah, ini salah satu cara pengerjaannya. Ini karena ada tanda kurung, pastinya tanda kurung itu diutamakan. Maka 2 dikalikan x, terus 2-nya dikalikan plus 5. Hasilnya adalah 2x ditambah 10, sama dengan x min 4. Sama kayak tadi, kita lihat dulu di ruas kiri siapa yang harus dipindahkan. Ternyata ada plus 10, ini konstanta, nggak ada hurufnya, kita pindahkan ke kanan. Dan x di ruas kiri kita pindahkan ke kiri. Min 4 nanti tulisnya di depannya, jadi min 4, karena kurang 4, seperti itu.
plus 10, pindah ke sini jadi min 10. X yang positif pindah ke sini jadi min X. 2X dikurangi X adalah 1X atau X-nya saja, sedangkan min 4 dikurangi 10 hasilnya adalah min 14. Karena tidak ada operasi penjumlahan dan pengurangan lagi, dan nilainya udah langsung X, maka cukup hasil nilai X-nya adalah min 14. Nah, pada materi nanti, persamaan eksponensial, banyak soal penyelesaiannya itu dengan memindahkan ruas. Jadi di sini pastikan materi perpindahan ruas atau persamaan linear satu variabelnya itu sudah baik terlebih dahulu. Berikutnya, kita masuk ke bentuk yang pertama. Yang pertama adalah bentuk langsung. Jika kita punya suatu eksponen A pangkat fx sama dengan A pangkat P, berarti di sini nilai A-nya atau yang bawah atau yang nama lainnya adalah basis, basisnya udah sama, maka karena basisnya udah sama, kita bisa langsung saja menghubungkan bahwa pangkatnya yang kiri di ruas kiri itu sama kayak pangkatnya di ruas kanan, atau fx sama dengan 4. Contohnya, 2 pangkat X plus 3 sama dengan 2 pangkat 7. Nah, di sini basisnya sudah sama-sama 2. Maka, kita bisa ambil langsung pangkatnya saja, yaitu X plus 3 sama dengan 7. Sama seperti materi sebelumnya, terkait persamaan linear satu variabel, harus ada yang dipindah. Nah, di sini yang salah itu adalah plus 3, karena ada di ruas kiri. Kita pindahkan plus 3-nya ini ke ruas kanan. Plus 3 pindah ke kanan jadi min 3, maka nilai X-nya adalah 4. Karena ini udah langsung X, berarti jawabannya X-nya atau himpunan penyelesaian yang memenuhinya adalah 4. Contoh berikutnya. 5 pangkat 2X min 1 sama dengan 125. Nah, di soal ini, bahwasanya basisnya tidak sama. Di ruas kiri basisnya adalah 5, dan di ruas kanan basisnya adalah 125. Maka harus kita samakan terlebih dahulu. 125 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 3. Nah, karena bisa diubah jadi 5 pangkat 3, di sini udah ditemukan bahwa basisnya itu sama, yaitu sama-sama 5. Jadi kita bisa langsung ambil pangkatnya, yaitu 2X min 1 sama dengan 3. Kita telah lagi, ternyata di ruas kiri ini ada yang harus dipindahkan, yaitu min 1. Harus kita pindahkan ke kanan. Jadi 2X sama dengan 3 ditambah 1, 2X sama dengan 4. Nah, udah sampai sini, karena nggak ada operasi penjumlahan pengurangan, langsung tidak bagi, nilai X-nya adalah 4/2 atau X-nya adalah 2. Di contoh kedua ini, nilai X yang memenuhi persamaan eksponen tersebut adalah 2. Berikutnya, contoh ketiga. 4 pangkat 2X min 5 sama dengan 8. Nah, di ruas kiri dan kanan, basisnya tidak sama, maka kita harus samakan terlebih dahulu. Tapi, 4 tidak bisa diubah langsung ke dalam 8. 8 pun tidak bisa difaktorkan atau dibuat menjadi 4 pangkat sekian. Maka kita cari angka lain yang sekiranya bisa menjadikan basis dari 4 maupun 8. Yaitu 4 sama 8 memiliki basis yang sama atau bisa diubah dalam bentuk yang sama, yaitu nilainya adalah 2. 4 itu dari 2 pangkat 2, dan 8 itu dari 2 pangkat 3. Nah, di sini kan kita bisa tahu bahwa ternyata basisnya bisa diubah dalam bentuk yang sama. Karena sudah sama, maka kita ambil pangkatnya langsung. Itu 2 dikalikan 2X min 5 sama dengan ini pangkatnya 3, berarti 3-nya saja. Ingat, ada tanda kurung, berarti diutamakan nanti 2-nya dikali 2X dan 2-nya dikali min 5. Hasilnya itu adalah 4X dikurangi 10 sama dengan 13.
pindah ruas lagi, min 10-nya ke kanan, jadinya 4x sama dengan 3 ditambah 10. Maka 4x sama dengan 13. Karena tidak ada operasi penjumlahan pengurangan lagi, langsung kita bagi nilai x-nya adalah 13 per 4. Nah, di sini karena 13 itu tidak bisa dibagi dengan 4 secara langsung yang menghasilkan bilangan bulat, jadi sudah saja jawabannya adalah 13 per 4. Berikutnya adalah bentuk kedua. Dalam bentuk kedua kali ini, kita bisa lihat bahwasannya dari persamaan eksponen ini basisnya sama-sama A. Jadi basisnya sama. Hanya saja pangkatnya yang berbeda. Nah, ini pangkatnya fx, ini pangkatnya gx. Berarti pangkatnya sama-sama dalam bentuk fungsi x. Di sini kita bisa simpulkan bahwasanya karena sama-sama A, maka ngambil pangkatnya saja. Fx sama dengan Gx. Kalau yang bentuk 1 itu kan ini Fx, ini P. Makanya kesimpulannya adalah Fx sama dengan P. Kalau untuk yang bentuk kedua, Fx sama dengan Gx. Kita mulai contohnya. Contoh 1. 3 pangkat 2x plus 1 sama dengan 3 pangkat x plus 4. Di sini basisnya udah sama, yaitu sama-sama 3. Berarti kita bisa langsung ngambil pangkatnya saja. Itu 2x plus 1 sama dengan x plus 4. Kita telan lagi, ternyata siapa nih yang harus kita pindahkan? Di ruas kiri yang kita harus pindahin adalah plus 1. Kita pindahin ke kanan. Di ruas kanan yang harus dipindahkan adalah si x-nya ini ke kiri. Maka hasilnya adalah 2x, ini pindah ke sini jadi min x, 2x min x sama dengan 4 yang ditaruh di depan, 1 ini pindah ke belakang, min 1, karena tadinya plus jadi min 1. 2x dikurangi x adalah x, dan 4 kurangi 1 adalah 3. Karena tidak ada nilai lain, udah dalam bentuk x-nya saja, maka cukup. Nilai yang memenuhinya adalah 3. Contoh kedua. 7 pangkat 4x min 6 sama dengan 49 pangkat x plus 2. Kita bisa lihat bahwasannya di sini basisnya tidak sama, ini 7, ini 49. Tapi 49 ini bisa kita ubah dalam bentuk 7, yaitu 7 pangkat 2. Jadi 7 pangkat 4x min 6 sama dengan 7 pangkat 2 yang dikalikan x plus 2. Karena basisnya sudah sama, maka kita bisa ambil pangkatnya saja, yaitu 4x min 6 sama dengan 2 kalikan x plus 2. Ingat ini ada kurung, maka kita prioritaskan 2-nya dikali x, 2-nya dikali 2. Jadi 4x min 6 sama dengan 2x plus 4. Kita lihat lagi siapa yang harus dipindahkan. Di ruas kiri kita harus memindahkan min 6. Di ruas kanan kita harus memindahkan 2x. Maka jadinya 4x dikurangi 2x sama dengan 4-nya taruh di depan. Min 6 pindah ke sana jadi plus 6. Setelah diselesaikan 4x dikurangi 2x adalah 2x dan 4 tambah 6 sama dengan 10. Bentuknya masih ada angkanya, maka kita lanjutkan. Untuk x-nya adalah 10 dibagi 2, yaitu nilai x yang memenuhi dalam contoh kedua adalah 5. Berikutnya adalah bentuk yang ketiga. Nah, bentuk yang ketiga ini sebenarnya tidak memenuhi dari yang namanya materi yang ada, yang harusnya basisnya sama. Hanya saja karena penyelesaiannya itu lebih mudah dan mungkin bisa sangat cepat, maka sedikit diajarkan saja. Bentuk yang ketiga yaitu basisnya berbeda tapi pangkatnya sama, yaitu A pangkat fx dan B pangkat fx. Nah, di sini sama-sama fx. Kesimpulannya adalah cukup ngambil pangkatnya saja, ambil pangkatnya salah satu dan dibikin sama dengan 0. Karena kalau kita lihat, kita telah bahwasanya suatu basis
itu sama maupun berbeda bisa ketemu di satu angka, yaitu 0. Karena 2 pangkat 0 nilainya 1, 3 pangkat 0 nilainya 1, 5 pangkat 0 nilainya juga 1. Maka jika ketemu dengan suatu persamaan eksponen yang basisnya itu berbeda, ini A, ini B, tapi pangkatnya sama, maka penyelesaiannya cukup ambil pangkatnya, salah satu pangkatnya sama dengan 0. Contohnya, 2 pangkat X plus 1 sama dengan 5 pangkat X plus 1. Di sini basisnya beda, tapi pangkatnya sama. Maka cukup ngambil pangkatnya saja, yaitu X plus 1 sama dengan 0. Pindah ruas, maka nilai X-nya adalah min 1. Udah cukup, udah selesai sampai situ. Contoh kedua, 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 4 pangkat 2x min 1. Basisnya di sini berbeda. Yang satu di ruas kiri basisnya 3, yang ruas kanan basisnya 4. Maka ngambil pangkatnya saja karena sama. Maka 2x min 1 sama dengan 0, 2x sama dengan 1, karena pindah ruas ya, min 1-nya ke kanan, jadi 0 plus 1 atau 1, dan nilai x-nya adalah 1/2. 2-nya pindah ke bawah. Karena tidak bisa dibagi, maka cukup jawabannya 1/2 untuk contoh kedua. Berikutnya kita masuk ke bentuk terakhir atau bentuk umumnya. Di mana misalkan kita punya hx. Ini basisnya sama ya. Ini hx, ini hx, hanya saja pangkatnya yang berbeda. Yang ini fx, ini pangkatnya gx. Untuk penyelesaiannya akan ada beberapa cara. Itu Bapak bagi menjadi 4. Yang 2 wajib dan 2-nya lagi sunnah. Jadi yang kita anggap wajib di sini, jika karena bawahnya sama, maka cukup pangkatnya saja, yaitu fx sama gx-nya sama. Jadi kalau fx sama dengan gx-nya itu disamakan, itu udah memenuhi. Kedua adalah basisnya dijadikan 1. Hx-nya dijadikan 1. Karena kalau hx-nya kita jadikan 1 dipangkatkan berapapun nilainya tetap menjadi 1. 1 pangkat 1000, 1 pangkat 100, tetap nilainya adalah 1. Jadi hasil dari syarat yang pertama dan kedua ini pasti memenuhi. Seperti itu. Terus ada 2 syarat lagi, yaitu yang sunnah nih Bapak anggapnya. Jika hx-nya dibuat 0. Kalau hx-nya dibuat 0, nanti kita ketemu nilai x-nya. Nah, x-nya ini harus kita substitusikan ke fx atau gx. Syaratnya kedua-duanya harus positif. Jika salah satunya negatif, maka yang hx ini tidak memenuhi. Persamaan yang kedua ini persamaan yang ketiga ini tidak memenuhi. Jadi yang sunnah ini bisa dianggap dapat dipenuhi jika syaratnya itu sesuai, ada syaratnya. Yang ini yang hijau. Yang keempat juga hx sama dengan min 1. Nanti ketemu nilai x-nya disubstitusikan ke fx gx. Hasilnya harus sama-sama ganjil dan atau genap. Kalau satunya ganjil, satunya genap tidak memenuhi. Harus ganjil-ganjil atau genap-genap. Contohnya, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan eksponen berikut. X plus 2 pangkat 3x min 1 sama dengan X plus 2 pangkat X plus 5. Di sini akan dijawab yang wajibnya dulu. Yang pertama, katanya fx sama dengan gx. Ini pangkatnya, ini fx, ini gx, hx-nya ini yang bawah. Fx sama dengan fx berarti 3x min 1 dan gx-nya x plus 5. Seperti ini. Main pindah ruas lagi, min 1 ke kanan dan x-nya ke kiri. Maka hasilnya adalah 3x min x sama dengan 5 plus 1. Sama dengan 2x sama dengan 6. Maka nilai x-nya adalah 6 dibagi 2, yaitu 3. Nah, 3 ini
pasti memenuhi. Seperti itu. Karena sifatnya wajib. Berikutnya penyelesaian yang kedua. Katanya di sini Hx sama dengan 1. Oke, Hx sama dengan 1. Hx itu yang ini basis X plus 2. Berarti X plus 2 sama dengan 1. Plus 2-nya kita pindahkan ke kanan, maka jadi 1 dikurangi 2. Maka nilai X-nya adalah min 1. Min 1 pun posisinya sama seperti 3. Yaitu sama-sama memenuhi. Begitu, tanpa pembuktian atau tanpa syarat apapun. Berikutnya, yang sunnahnya nih, penyelesaian yang ketiga katanya, Hx-nya harus sama dengan 0 dulu. Hx di sini katanya X plus 2, oh ini syaratnya Fx dan Gx-nya positif ya. X plus 2 sama dengan 0, maka nilai X-nya adalah min 2. Nah, nilai min 2 ini belum tentu masuk dalam penyelesaian persamaan eksponen tersebut. Kita harus buktikan terlebih dahulu bahwasanya nilai min 2 ini dimasukkan ke syarat, yaitu fx gx harus positif. Syaratnya pertama ke fx. Fx-nya itu adalah yang ini 3x min 1. Maka setiap x-nya diganti dengan min 2. Hasilnya sama dengan 3 dikali min 2 dikurangi 1. 3 kali min 2 min 6 dikurangi 1. Hasilnya adalah min 7. Min 7 adalah bilangan negatif. Berarti pasti X sama dengan min 2 ini tidak memenuhi. Tapi karena ini bentuknya penjabaran, Bapak lanjutkan terlebih dahulu untuk yang Gx-nya. Gx-nya sama dengan X plus 5. Yang ini ya. Maka X-nya diganti min 2. Maka min 2 plus 5. Min 2 tambah 5 hasilnya adalah 3. 3-nya positif. Nah, padahal Gx-nya memenuhi positif. Tapi karena si Fx-nya negatif, maka nilai yang ini tidak memenuhi. Seperti itu. Yang min 2 ini tidak memenuhi. Berikutnya, syarat keempat, kata sunnah kayak gini, jadi belum tentu masuk. Hx-nya sama dengan min 1. Syaratnya itu fx dan gx-nya harus sama-sama ganjil atau sama-sama genap. Kita buktikan x plus 2. Hx-nya kan x plus 2 sama dengan min 1. Kita pindahkan, maka x-nya sama dengan min 1 dikurangi 2. Hasilnya adalah min 3. Nah, nilai min 3 ini belum tentu memenuhi atau masuk dalam persamaan. Kita harus buktikan ke dalam bentuk fx dan gx. Fx sama dengan 3x min 1. Nah, nanti x-nya diganti min 3. F dalam min 3, maka setiap x diganti min 3, hasilnya 3 kali min 3 dikurangi 1. Hasilnya adalah min 9 dikurangi 1. Hasilnya adalah min 10. Min 10 adalah bilangan bulat yang genap dan negatif. Tapi di sini penekanannya adalah di genapnya. Oke, karena fx-nya itu genap, maka harus gx-nya itu genap. Agar nilai x min 3-nya itu memenuhi. 3x sama dengan x plus 5. X-nya kita ganti min 3 lagi. Berarti min 3 ditambah 5, hasilnya itu adalah 2. Dan 2 juga genap. Karena syaratnya juga terpenuhi sama-sama genap, maka untuk yang ini memenuhi. Seperti itu. Nilai x min 3 memenuhi. Dan sebelumnya di syarat yang wajib juga ada yang memenuhi. Yaitu yang ini. Yaitu 3 dan min 1. Seperti itu. Jadi ada 3 penyelesaian. Nah, di sini kita tulis himpunan penyelesaiannya. Tulisnya dalam bentuk urutan dari yang paling kecil. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah min 3 dulu. Terus min 1 dan 3.
min 3, min 1, dan 3. Ada 3 penyelesaian. Nah, min 2 ini tidak masuk karena ada syarat yang tidak terpenuhinya. Itu adalah materi kita terkait persamaan eksponensial. Terima kasih.